Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas akuntansi biaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi terkait perhitungan biaya untuk produk sampingan atau by-products dan juga produk gabungan atau joint products. Yang pertama yaitu produk gabungan atau joint products. Merupakan dua atau lebih produk utama yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi dan tidak dapat dipisahkan hingga titik split off point, yang dimana produk ini memiliki nilai jual yang signifikan dan dianggap sebagai produk utama. Jadi gini teman-teman, beberapa perusahaan itu biasanya mereka memiliki produk unggulan dan itu tidak cuma satu, dimana ketika dia membuat produknya itu secara bersamaan hingga nanti pada proses akhirnya mereka baru dilakukan titik pemisahan atau split off point. Nah, di sini ada contohnya, yaitu dalam pengolahan minyak mentah seperti bensin, solar, dan minyak tanah adalah produk gabungan, di mana mereka itu dalam pengolahannya biasanya itu secara bersamaan, tapi nanti pada akhirnya akan ada pada titik pemisahan sehingga nanti kualitas-kualitas minyak mentahnya itu kan ketika setelah berhasil diolah akan terkelompokkan menjadi untuk kadar minyak yang seperti ini masuknya ke jenis bensin, yang seperti ini masuk ke solar, yang selanjutnya masuk ke minyak tanah, seperti itu. Dalam hal lain, dalam industri susu itu ada krim dan juga skim milk dari proses pasteurisasi. Jadi produknya itu tuh di awal pembuatannya itu secara bersamaan, namun di endingnya nanti akan ada titik pemisah di mana akan ada produk krim dan juga skim milk gitu. Ada contoh lain teman-teman yang bisa lebih jelas itu kalau teman-teman tahu produk Indomie ya. Indomie itu kan macam produknya banyak sekali. Nah, dan dia kan produknya banyak ya, ada yang kayak Indomie goreng, ada yang mie rebus gitu kan. Nah, mereka itu dalam membuat mie-nya, produk utama mereka kan mie. Nah, di mana produk utamanya itu dibuatnya secara barengan atau secara gabungan. Tetapi nanti akan ada titik di mana mereka di split off point atau ada titik pemisah di mana pemisahnya itu berdasarkan bumbu yang ada di dalam kemasannya gitu. Jadi kan pembuatan produk mie-nya itu kan secara bersamaan ya, baru nanti akan ada titik yang berapa persen masuknya ke Indomie goreng, jadi nanti disatukan dengan bumbu Indomie goreng, yang berapa persen lagi nanti ke dalam produk Indomie rebus, misal rasa soto, itu nanti masuknya ke kelompok Indomie dengan bumbunya digabungkan dengan bumbu yang rasa soto dan juga seterusnya, seperti itu. Jadi produk gabungan itu ada memang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau misal nih Indomie tadi, kalau untuk membuat Indomie goreng itu dibuat sendiri minyak khusus untuk Indomie Indomie goreng, untuk mie rebus beda sendiri, padahal mereka jenis minyak itu kan sama, bentuknya sama. Nah, itu untuk meminimalisir biaya sehingga dibuatlah produk gabungan, jadi produknya itu dibuat secara bersamaan. Kemudian produk sampingan atau by-products. Produk sampingan adalah produk yang juga dihasilkan bersama dengan produk utama dalam satu proses, namun memiliki nilai ekonomis yang rendah dibandingkan produk utama. Produk ini bukan tujuan utama produksi. Contoh serbuk gergaji dari pengolahan kayu. Jadi pengolahan kayu misal produk utamanya adalah meja, kursi, seperti itu. Tapi dari hasil pengolahan atau pembuatan meja dan kursi itu tadi kan biasanya ada serbuk gergaji ya, sisa hasilnya, dan dimana serbuk gergaji ini pada akhirnya bisa menjadi nilai ekonomi yang rendah atau bisa dijual, misal dijadikan sebagai pupuk atau misal digunakan hal yang lain gitu kan.
Jadi itu dia produk yang bisa mungkin pun mereka ditemukan secara tidak sengaja, tetapi dia memiliki nilai ekonomis seperti itu. Kemudian ada whey, namanya whey ya. Itu adalah cairan sisa hasil proses koagulasi susu dari proses pembuatan keju. Dari sisa pembuatan kan gini, susu itu kalau mau dibuat menjadi keju itu kan bisa dibilang butuh proses beberapa hari ya. Bisa dibilang itu kan kayak kita harus menunggu beberapa hari, harus diolah, kemudian didiamkan seperti itu. Nah, susu hingga nanti membuat menjadi keju itu biasanya akan ada cairan sisanya. Nah, cairan sisa tersebut dinamakan whey, yang dimana dia juga bisa dijual kembali. Tetapi kita jarang menemukannya ya, karena di Indonesia memang whey ini jarang sekali orang mencarinya, sedangkan di luar negeri itu banyak sekali orang yang mencarinya. Kemudian titik pemisah atau split off point merupakan titik dalam proses produksi di mana dua atau lebih produk dapat diidentifikasi secara terpisah. Biaya yang terjadi sebelum titik ini disebut dengan biaya gabungan atau joint cost. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika produk gabungan itu dibuat, nanti pada akhirnya akan ada pada titik pemisah atau split off point, di mana ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara terpisah produk A, B, dan C, dan juga seterusnya. Selanjutnya, ada alokasi biaya gabungan atau joint cost. Untuk joint cost itu sendiri terdapat 3 metode yang sering digunakan pada industri bisnis. Metode yang pertama adalah metode nilai pasar relatif atau sales value at split off, di mana pengalokasian biayanya berdasarkan proporsi nilai jual masing-masing produk pada titik split off-nya. Kemudian untuk metode yang kedua adalah metode unit fisik atau physical unit method, merupakan pengalokasian biaya berdasarkan jumlah unit fisik produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah metode nilai jual setelah proses tambahan atau net realizable value atau NRV, merupakan biaya yang dialokasikan berdasarkan nilai jual akhir dikurangi dengan biaya lanjutan setelah split off. Nah, di sini ada akuntansi produk sampingan dari produk. Yang pertama adalah metode pengurangan biaya produksi atau production cost reduction, di mana pendapatan dari penjualan produk sampingan digunakan untuk mengurangi biaya produksi produk utama. Seperti misal produk utamanya itu adalah produk utamanya adalah tahu dan tempe. Kemudian ada serbuk lagi, kalau teman-teman tahu yang namanya tempe gembus ya teman-teman. Nah, tempe gembus itu kan juga dijual atau merupakan produk produk sampingan, di mana produk sampingan ini atau tempe gembusnya ini dijual, di mana hasil dari penjualannya itu digunakan untuk mengurangi biaya produksi tempe dan juga tahu sebagai produk utamanya, seperti itu. Kemudian contoh lain itu ada perusahaan mebel. Produk utamanya kan misal ada meja dan kursi gitu kan. Nah, produk sampingannya adalah serbuk kayu, di mana penjualan serbuk kayunya itu nanti hasil penjualannya digunakan untuk mengurangi biaya produksi pembuatan meja dan juga kursi. Kemudian untuk metode yang kedua itu adalah metode pengakuan pendapatan lain-lain, di mana pendapatan dari produk sampingan dicatat sebagai pendapatan lain-lain tanpa mempengaruhi biaya pokok produksi, tanpa mengurangi biaya pokok produk utamanya. Jadi kalau yang tadi itu kan hasil penjualan serbuk kayu ya, itu digunakan untuk mengurangi biaya produksi produk utama.
Tapi kalau yang metode pengakuan pendapatan lain-lain itu penjualan dari serbuk kayu itu menjadi pendapatan lain-lain yang tidak mengurangi biaya pokok produk yang tidak mengurangi biaya pokok produksi pada produk utamanya. Kemudian untuk kesimpulannya adalah produk gabungan harus diberi alokasi biaya gabungan karena semua produk memiliki nilai jual yang signifikan. Jadi gini teman-teman, produk gabungan itu harus ada yang namanya split off, karena kalau nggak kayak gitu nanti harga jual untuk masing-masing produknya bisa jadi sama, sedangkan mereka memiliki kualitas yang berbeda. Jadi sebisa mungkin produk gabungan itu juga harus diberikan alokasi biaya gabungan, atau setelah split off itu harus ada pengalokasian biayanya agar biaya itu teralokasikan sesuai dengan nilai jual, dan dimana hal itu bertujuan agar harga dari setiap produk utamanya itu sesuai dengan kualitas yang diberikan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah produk sampingan bisa dicatat dengan metode pengurangan biaya produksi atau sebagai pendapatan lain-lain seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan metode alokasi biaya bergantung pada tujuan manajerial, keandalan data, dan perlakuan akuntansi yang diinginkan. Di sini ada contoh soal yang pertama, produk gabungan. PT Kimia Jaya menghasilkan dua produk utama, yaitu produk A dan produk B, dari proses kimia yang sama. Biaya gabungan yang dikeluarkan hingga titik pemisahan atau split off point sebesar 120 juta. Data produksi dan nilai jual masing-masing produk sesuai pada tabel. Produk A produksinya 3.000 gram, harga jual per unitnya 20.000. Produk B jumlah produksinya 2000 kg, harga jual per unitnya 15.000. Pertanyaannya yang pertama, hitung alokasi biaya gabungan menggunakan metode nilai jual relatif pada titik split off. Yang kedua, hitung biaya per unit untuk produk A dan produk B. Nah, jawabannya untuk langkah pertama, menghitung total nilai jual masing-masing produk. Untuk A tadi kan jumlah yang diproduksi 3.000, harganya 20.000, total nilai jualnya 60 juta. Kemudian untuk B, unitnya 2.000, harganya 15.000. Total nilai jual 30 juta, sehingga total nilai jual untuk produk A dan B adalah 90 juta. Langkah kedua adalah alokasikan biaya gabungan. Untuk produk A, 60 juta dibagi 90 juta. 60 juta itu kan dari total nilai jual produk A 60 juta. 90 juta itu adalah dari total nilai jual keseluruhan produk baik A dan B dikalikan dengan 120 juta, berarti total biaya gabungannya, sehingga ketemu alokasi biaya gabungannya untuk produk A 80 juta. Untuk produk B itu 30 juta dibagi 90 juta dikali 120 juta, sehingga ketemu 40 juta. Langkah ketiga adalah menghitung biaya per unitnya. Untuk produk A tadi kan biaya gabungannya totalnya 80 juta dibagi dengan unit yang dihasilkan 3.000, sehingga ketemu harga per unitnya adalah 26.667 per kilogram. Untuk produk B tadi untuk biaya gabungannya 40 juta dibagi total unit yang dihasilkan 2.000, sehingga ketemu 20.000 per kilogram. Untuk soal yang kedua, produk sampingan atau byproduct. Di sini ada PT Kayu Makmur memproduksi meja dan menghasilkan serbuk gergaji sebagai produk sampingan pada bulan Juni. Memproduksi meja dan serbuk gergaji. Kemudian untuk biaya total produksinya itu ada 50 juta. Serbuk gergaji dijual seharga 5 juta. Produk utama atau mejanya diproduksi sebanyak 100 unit. Ada pertanyaan. Yang pertama, hitung biaya per unit meja. Jika serbuk gergaji dicatat sebagai pengurangan biaya produksi,
Yang kedua, hitung biaya per unit meja jika serbuk gergaji dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Jawabannya untuk metode yang pertama, metode pengurangan biaya produksi, biaya dikurangi hasil sampingan. Tadi kan biaya totalnya 50 juta, hasil penjualan serbuk gergajinya 5 juta, jadi biaya dikurangi hasil sampingannya tadi adalah 50 juta dikurangi 5 juta, ketemu 45 juta. Biaya per unit meja itu tadi kan ada 45 juta dibagi 100. 100 ini adalah total meja yang dihasilkan, sehingga biaya per unit mejanya itu adalah 450.000 per unit. Jadi untuk membuat satu meja dibutuhkan biaya 450.000. Kemudian untuk yang kedua, metode pendapatan lain-lain, biaya tetapnya 50 juta, biaya per unit mejanya itu adalah 500.000, diperoleh dari 50 juta dibagi dengan jumlah meja yang dihasilkan 100. Kemudian 5 juta dicatat sebagai pendapatan lain-lain dan dicatat pada laporan laba rugi. Demikian untuk pertemuan kali ini, materinya cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada grup WhatsApp yang biasa kita gunakan untuk diskusi. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.